Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renanda Putri Salsabila dari kelas akuntansi sore B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang ada di manajemen keuangan tentang leasing. Leasing merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang harus sering digunakan perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap tanpa harus membeli secara langsung. Nah, di materi ini saya akan membahas tentang pengertian leasing, pihak-pihak yang terlibat, tujuan dan manfaat, serta jenis-jenis leasing, sampai bagaimana leasing digunakan dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada pengertian leasing. Leasing adalah suatu perjanjian pembiayaan di mana pihak lessor menyediakan aset untuk digunakan oleh lessee dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Karakter utama leasing antara lain berbasis kontrak, pembayaran yang dilakukan secara periodik, objek leasing berupa aktiva tetap, dan hak kepemilikan aset bisa berpindah atau tidak tergantung jenis leasing yang digunakan. Selanjutnya, pihak-pihak dalam leasing. Dalam transaksi leasing terdapat beberapa pihak. Yang pertama adalah lessor, yaitu pihak yang menyediakan aset dan membiayai pengadaan barang. Yang kedua ada lessee, yaitu pihak yang menggunakan aset dan membayar sewa. Ketiga ada supplier, yaitu pihak yang menyediakan barang atau aktiva. Dan yang keempat, bank atau lembaga keuangan yang berperan mendukung pendanaan lessor apabila diperlukan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat leasing. Tujuan leasing antara lain untuk memperoleh aktiva tanpa harus membeli, sebagai alternatif pembiayaan selain utang bank, dan untuk menghemat arus kas perusahaan. Lalu ada manfaatnya juga, yaitu perusahaan tidak memerlukan dana besar di awal, bersifat fleksibel terutama bagi perusahaan yang sedang berkembang. Lalu dapat mengurangi risiko kepemilikan aset serta berpotensi memberikan keuntungan pajak. Konsep leasing dalam manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan, leasing digunakan sebagai keputusan pembiayaan dan sebagai alternatif antara membeli atau menyewa aset. Leasing juga menjadi strategi untuk efisiensi penggunaan modal. Dengan leasing, perusahaan dapat menjaga likuiditas, mengoptimalkan struktur modal, serta menyesuaikan aset yang digunakan dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya ada jenis-jenis leasing. Yang pertama ada operating leasing. Jenis leasing yang pertama itu ciri-cirinya antara lain jangka waktu yang relatif pendek, tidak ada opsi kepemilikan, risiko aset ditanggung lessor, dan biaya perawatan sering ditanggung lessor. Contohnya seperti sewa kendaraan operasional dan sewa mesin kantor. Lalu yang kedua ada finance leasing. Ciri-cirinya yaitu jangka waktu yang panjang, terdapat opsi kepemilikan di akhir kontrak, risiko aset ditanggung oleh lessee, dan pembayaran mencakup harga aset serta bunga. Finance leasing pada dasarnya mirip dengan pembelian aset secara kredit. Yang ketiga ada sales and leaseback. Sales and leaseback itu ketika perusahaan menjual asetnya kepada lessor lalu menyewa kembali aset tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan dana segar, tetap bisa menggunakan aset dan memperbaiki likuiditas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu leverage leasing yang melibatkan pihak ketiga yaitu kreditur. Biasanya digunakan untuk aset bernilai besar seperti pesawat, kapal, atau proyek infrastruktur. Risiko pembiayaan dibagi antara lessor dan kreditur.
Slide selanjutnya yaitu leasing versus pembelian aset. Maksudnya gini, jika dibandingkan, leasing lebih fleksibel dan membutuhkan dana awal yang lebih kecil. Sedangkan membeli aset memberikan kepemilikan penuh tetapi membutuhkan dana besar. Keputusan antara leasing atau membeli aset dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti biaya, risiko, kebutuhan jangka panjang, dan dampaknya terhadap arus kas perusahaan. Selanjutnya adalah evaluasi keputusan leasing. Evaluasi keputusan leasing dilakukan dengan membandingkan biaya leasing dengan biaya pembelian, menggunakan konsep nilai ruang dan waktu, serta mempertimbangkan manfaat pajak dan risiko. Keputusan terbaik adalah keputusan yang paling efisien secara finansial dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembahasan materi ini, leasing merupakan alternatif pembiayaan aktiva tetap. Terdapat berbagai jenis leasing dengan karakteristik yang berbeda. Leasing membantu perusahaan menjaga likuiditas dan efisiensi modal. Oleh karena itu, keputusan leasing harus dianalisis secara finansial dan strategi untuk memberikan manfaat yang maksimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.